Karena sudah waktunya makan siang, Bian yang biasa mengatur jadwal makan misa, saat ini tengah berjalan menuju kamar kucing untuk memberitahukan. Namun begitu sampai di sana, Bian dibuat bingung paskanya sang majikan tidak ada di sana. Apa mungkin Nona sedang salat zuhur di kamarnya? Gumam Bian sembari memutar arah menuju kamar di lantai atas. Dan kembali dia dibuat heran karena sang majikan yang dicari tak ada di sana. Kemana Nona? Apa mungkin di halaman depan? Dengan langkah cukup cepat dia menuruni anak tangga untuk memastikan kembali mencari Misa ke halaman depan, yaitu di Taman Anggrek. Namun lagi-lagi dia harus dibuat keheranan karena sosok yang dicari tidak ada. Kau lihat Nona? Dia bertanya pada salah satu penjaga pintu. Penjaga pintu itu terlihat mengernyitkan alis bingung. Bukannya Nona telah izin pada Anda terlebih dahulu? Tadi sekitar pukul 10:30 Nona keluar rumah. Mendengar hal itu, seperkian detik Bian terpaku kaget, mulai diselimuti kegelisahan. Nona tidak memberitahukan apapun pada saya. Penuturan tersebut seketika semua penjaga yang berada di sekitar yang mendengar langsung berwajah tegang dan pucat membayangkan tuannya akan marah besar. Saya harus memberitahukan ini pada ketua Tang. Bian segera bergegas menuju nakas tempat telepon rumah berada. Sore hari telah tiba. Pekerjaan hari ini Arga selesaikan dengan secepat mungkin dengan harapan bisa segera bertemu sang istri yang sangat dia rindukan. Dengan jiwa penuh semangat karena akan pulang ke rumah dan bertemu dengan wanita pujaan hatinya, dia memasuki mobil yang kini telah melaju di jalanan kota untuk membawanya ke rumah. Sedangkan sekretaris Tang sedari tadi hanya terdiam fokus ke depan menatap jalanan, yang padahal di hati dia sedang gelisah. Sebab sampai saat ini gadis bernama Misa itu belum kembali ke rumah, dan hal itu membuat hati Tang gelisah. Bukan dirinya saja yang gelisah dan tegang, namun semua orang di rumah pun mengalami hal yang sama. Sekretaris Tang tidak memberitahukan pada Arga mengenai hal ini, karena jika memberitahukannya sedari tadi siang, tuannya akan mengamuk dan membatalkan semua jadwal penting yang sudah disusun rapi. Tidak ada percakapan di dalam mobil karena sang majikan tampak senang tenang memejamkan mata. Dan tidak membutuhkan waktu lama, mobil hitam itu telah memasuki gerbang utama kediaman Saputra dan kini telah melaju di pelataran rumah. Mobil tersebut berhenti tepat di depan teras rumah pintu masuk. Di sana seperti biasa Arga akan disambut oleh para pelayan dan para penjaga yang berdiri rapi di ambang pintu. Sekretaris Tang membukakan pintu untuk sang majikan, yang segera Arga turun dari dalam mobil. Dia berdiri menatap pada tempat di mana biasanya Misa berdiri menyambutnya. Dan begitu melihat orang yang diharapkan tak ada, alis dia mengkerut heran. Dia melangkah menaiki tangga teras menghampiri Bian yang berdiri di antara sekumpulan para pelayan. Kemana istriku? Semua orang di sana tampak menundukkan pandangan tidak mau bersihtatap dengan sang tuan. Aku tanya di mana istriku? Arga kembali mengajukan pertanyaan yang sama karena melihat kejanggalan dari sikap mereka yang hanya terdiam, tidak langsung menjawab. Lagi-lagi semua orang hanya bisa menundukkan kepala takut dan terdiam tanpa berkata. Kenapa kalian diam saja? Di mana istriku? Bian. Iya tuan. Di mana istriku? Kenapa dia tidak menyambutku pulang? Pandangan Bian semakin menunduk dan berkata, Maaf tuan, tapi Nona. Mendengar kata maaf, seketika alis Arga mengernyit menajam. Yang tahu arti maaf berarti orang di hadapannya telah melakukan kesalahan. Katakan, aku bertanya di mana istriku. Tapi kenapa kau meminta maaf? Kepala Bian semakin menunduk dengan tangan meremet gelisah dan takut. Maaf tuan, Nona saat ini tidak ada di rumah. Sorot mata Arga menajam seiring giginya mengkerat geram menahan amarah yang sedang membara. Kemana dia? Suara Arga terdengar menggeram, terlihat jelas dia sedang mengkontrol emosinya. Maaf tuan, sebelumnya. Nona,
tidak memberitahukan kepergiannya pada saya. Jadi saya tidak tahu beliau kemana. Desah kasar Arga mengusap wajah dengan kasar berusaha menekan amarah. Bagaimana bisa kalian mengizinkan istriku keluar rumah tanpa seizin dariku? Mendengar geraman suara sang majikan yang tahu kalau Arga sedang marah besar, seketika semua para pelayan dan para penjaga rumah gemetaran disertai wajah mereka pucat. Maaf tuan. Kembali Arga menghembuskan napas kasar mengeluarkan panas membara dalam dada. Tang. Iya tuan. Sekretaris Tang maju selangkah. Di mana istriku sekarang? Kau pasti tahu kan dari para penjaga bayangan yang kau taruh? Menurut anak buah saya, saat ini Nona sedang berada di rumah sakit sejahtera. Alis Arga terangkat sebelah menatap meminta penjelasan lebih. Rumah sakit? Apa hal yang membuat istriku harus pergi ke tempat seperti itu? Nona tengah menjenguk Pak Reno yang saat ini tengah dirawat di sana. Hela napas panjang Arga yang amarahnya mulai turun kembali ke mode normal. Sejak kapan dia tidak ada di rumah? Sewaktu zuhur Nona telah berangkat ke sana tuan. Bian menjawab. Mendengar waktu kepergian sang istri, sudah diambang batas kembali rahang Arga mengeras tersulut amarah. Selama itu kalian dan kau, Tang, tidak memberitahukan padaku. Maaf tuan, kali ini sekretaris Tang ikut menundukkan pandangan merasa bersalah. Arga melangkah memasuki rumah seiring mendesah kasar lagi, mencoba menekan amarah lagi yang kembali memanas. Kau hubungi istriku untuk suruh pulang ke rumah. Baik tuan, jawab Tang dengan sigap. Sementara di rumah sakit tempat Misa berada, saat ini Misa masih betah bercengkrama dengan sang paman juga gadis remaja di ruangan inap. Paman, ingat jangan terlalu memforsir diri untuk bekerja. Selalu jaga kesehatan itu nomor 1, ucap Misa sambil mengelus punggung tangan pria parubaya yang terduduk di atas ranjang berangkar. Benar itu kata Mbak. Papa memang bandel. Untung saja tugas kebidanan Anissa kali ini masih di dalam kota. Coba kalau aku ditugaskan di luar kota. Gadis remaja itu berceloteh sembari mengupaskan sebuah apel merah. Paman Reno hanya menganggukkan kepala dan tersenyum. Maafkan Papa, kamu harus datang di saat sedang sibuk. Apaan sih, Pak? Sudah jelas dong Anissa bakalan langsung ke sini, walaupun harus berlari selama berhari-hari. Lelaki parubaya itu beralih menatap Misa kembali. Dan terima kasih adek, sudah mau datang menjenguk paman. Oh iya, adek sudah izin terlebih dahulu kan pada Tuan Muda Arga? Benar juga kata Papa, ini sudah malam loh. Mbak sudah izin dulu kan sama suami Mbak sebelum kemari? Mendengar pertanyaan tersebut, seketika Misa tersadar akan waktu. Dia melirik jam yang menempel di pergelangan tangan yang ternyata waktu sudah memasuki ba'da isya. Ya Tuhan, refleks Misa bangkit berdiri. Melihat kepanikan Misa sontak membuat kedua orang di sana mengernyitkan alis heran. Apa kamu tidak izin keluar rumah pada Tuan Muda? Paman Reno langsung mengartikan akan sikap tersebut. Yang dibalas gelengan kepala dari Misa, Tidak Paman. Karena panik dengar paman kritis, Misa langsung pergi saja tanpa bicara sama siapapun. Helaan napas panjang lelaki parubaya itu melirik anak gadisnya yang malah langsung membuang tatapan menghindar. An, lain kali beri kabar mbakmu dengan benar. Jangan membuat dia panik sampai lupa diri begitu. Baik Papa, Nisa salah, ucap lemah gadis remaja itu. Kembali Paman Reno melirik gadis yang berdiri di sisi ranjang. Dan kamu adek, sebaiknya cepatlah pulang. Ini sudah hampir larut malam. Beliau pasti sedang menunggumu pulang. Misa mengangguk pelan. Baiklah Paman, aku akan pulang dulu. Cepatlah sembuh ya Paman. Misa usahakan akan berkunjung lagi. Dia mengulurkan tangan untuk salaman. Paman Reno memberikan sebelah tangannya untuk disalami dengan menciumnya sebagai penghormatan dan kasih sayang. Aku pamit. Assalamualaikum Paman, An. Waalaikumsalam adek, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.
Mbak, mau aku antar? Kebetulan aku bawa mobil papa. Apa boleh? Misa meminta persetujuan sang paman. Ia antarkan mbakmu, tidak baik pulang malam-malam begini pakai kendaraan umum. Baiklah, kedua gadis itu akhirnya pergi keluar ruangan meninggalkan sang pasien sendirian.